ini bagus banget ya, karena maksudnya acara milad gitu kan, tapi acara milad ini bukan tentang hanya merayakan saja, tapi cara merayakannya yang saya apresiasi, karena di dalamnya ada anak-anak tampil, kemudian juga ada ilmu parenting yang di-sharingkan, terus juga ada talk show dari narasumber, artinya acara ini berbalut banyak hal yang insya Allah bermanfaat buat kita semua, khususnya para orang tua murid, guru, dan siswa. Tadi kan di talk show tadi kan Mbak sempat ngasih tahu soal parenting Ya. untuk orang tua tuh Mbak. Yang di highlight itu apa sih Mbak tadi? Kenapa? Soal yang tadi di highlight sama Mbak soal parenting itu apa sih? Tadi saya sedikit sharing mengenai tema hari ini ya, yaitu bagaimana mendidik anak sesuai fitrahnya. Jadi intinya adalah mereminder para orang tua bahwa anak-anak itu lahir ke dunia itu sebenarnya adalah orang baik dengan potensi yang begitu banyak dan semuanya ke arah positif gitu. Dengan pola asuh yang tepat sebenarnya anak-anak bisa menjadi karakter yang tangguh, menjadi anak-anak yang mentalnya yang cukup kuat gitu ya. Namun kalau pola asuhnya salah, maka fitrah baik itu tidak akan menjadi baik. Ini yang harus menjadi reminder bagi para orang tua. Nah Mbak, bicara soal parenting nih Mbak, kan kita tahu baru kemarin ini kejadian viral soal anaknya Tamara itu Mbak Iya, yang boleh nggak Mbak minta tanggapannya sedikit Mbak dari sisi psikologi Ya. kedua orang, dari ibunya terutama nih yang berani sekali menitipkan anaknya kepada pacarnya untuk berenang dan akhirnya pacarnya sendiri yang membunuh anaknya Mbak. Boleh Mbak? Ya kalau dari sisi psikologinya gini ya, rumah tangga mungkin bisa berakhir ya karena satu hal kondisi. Tapi menjadi orang tua jangan pernah gagal. Jadi artinya jangan jadikan anak kita menjadi korban kedua kalinya, korban percayaan orang tua, terus korban dari salah asuh gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, ini pelajaran yang sangat penting bahwa menitipkan anak itu memang kepada orang yang kita percaya gitu, bukan hanya kepada orang yang kita sukai. Karena balik lagi kita nggak pernah tahu apakah dia bisa amanah atau enggak menjaga anak kita, akan teliti atau tidak menjaga anak kita. Karena beda loh rasa ketika orang menjaga anak karena memang dia tahu anak ini perlu dijaga dengan ya udah karena suatu hal yang memang harus dilakukan, itu akan berbeda gitu. Jadi artinya ini pelajaran buat kita bahwa untuk anak kita nggak bisa asal titip, asal coba-coba gitu, karena begitu kejadiannya fatal sangat disesalkan. Tapi kalau Mbak lihat sendiri dari motif sang pelaku ini kira-kira apa nih? Nggak ngerti ya motifnya apa ya, tapi yang pasti kalau sampai tega melukai sih mungkin ada motif, mungkin dendam, mungkin juga ada motif-motif yang membuat dia benci ya, tapi apapun itu gitu, bencinya kepada orang tuanya atau kepada mantan suami dari pasangannya gitu, tapi anak ini menjadi korban dari perilaku dendam itu. Si ibu dari si anak ini, Tamara ini, bisa dikatakan lalai nggak sih Mbak dalam mengurus atau menjaga anaknya sendiri? Bisa salah satu kelalaian, karena kan ini sebab dari kelalaian ya gitu ya. Jadi artinya ya ini warning, pelajaran buat kita semua. Kan baiknya kita mengambil pelajaran ya dari apa yang sudah terjadi gitu, bahwa seorang ibu tuh harus punya kepekaan tinggi deh gitu. Apalagi kalau buat para single mom yang sedang dekat dengan pria gitu ya. Ya kita jangan terlalu percaya untuk menitipkan anak kita 100% sebelum kita sendiri yakin gitu bahwa dia akan menjadi pasangan hidup kita kelak. Itu sih, itu warning besarnya. Kalau dari pelaku sendiri nih Kak, kan kita lihat bahwa dia tuh sekitar 12 kali mencoba untuk menenggelamkan si anak ini dan akhirnya meninggal. Ada gangguan nggak sih Kak, kalau mau dibilang dalam kejiwaan? Kalau dibilang punya gangguan, saya nggak bisa mengatakan iya ya, karena kan butuh tes gitu ya, observasi gitu. Jadi kita psikolog nggak bisa semena-mena mengatakan itu punya gangguan apa enggak, tapi yang perlu dicari justru latar belakang dari kenapa dia tega melakukan itu sih. Mungkin Itu dulu soal ya, Mas. parenting, mungkin pesan yang Mbak mau sampaikan juga nih soal parenting anak-anak terkait dengan kasus tersebut juga Mbak, boleh? Buat para orang tua, mendidik anak itu adalah suatu hal yang harus dilakukan sebaiknya oleh tangan kita sendiri. Kalaupun kita menitipkan anak-anak kita pada orang lain gitu ya, pastikan adalah orang-orang yang kita percaya dan amanah. Kalau bisa pada keluarga sendiri yang kita percaya, karena jika terjadi sama anak kita gitu ya, itu ada sebuah penyesalan seumur hidup yang harus kita lalui dan waktu nggak bisa diulang.